混蛋翅！哼，你就算是使尽浑身解数。 Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya. Yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu, selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, karena banyak sekali dari kalian yang menginginkan untuk membahas kembali serial Supreme God Emperor Season 2 ini yang telah rilis baru-baru ini. Mungkin banyak di antara kalian yang lupa dengan alur filmnya. Mimin sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya, link di deskripsi. Kali ini kita akan meneruskan kisah seorang Muyun yang mencari kekasihnya, yaitu Qin Mengyao, yang telah diculik oleh Sekte Shengdan. Muyun harus berlatih 3 tahun lamanya agar dirinya bisa mencapai kekuatan tak terbatas. Bagaimana kisahnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe, langsung saja ke alur filmnya. Muyun yang telah sampai di Akademi Shishan Kota Nanyun diajak berkeliling oleh Mo Wen. Dia menceritakan bahwa akademi ini memiliki sesuatu yang menarik untuk meningkatkan semangat para muridnya, yaitu adanya daftar. Ketika dirinya akan menuju ruang guru, Muyun dihalangi oleh murid di sana karena dirinya sudah mengalahkan pangeran ke-9. Saat akan menyerangnya, datanglah Mo Wen yang melerai keadaan dan mengeluarkan mereka dari akademi dikarenakan bersikap tidak sopan terhadap Muyun, sang guru baru di akademi itu. 敢对导师不敬，反了天了你！滚蛋！就这小子是学院导师，滚回你的金窝里去吧！ Sesampainya Muyun di ruang guru, dia pun dikenalkan oleh Mo Wen kepada semua guru yang ada di sana, termasuk Song Li, sang direktur Akademi Shishan. Mo Wen menyuruhnya untuk mengantarkan Muyun ke kelas 9 yang kekurangan guru, karena kelas tersebut memiliki murid yang sangat lemah. 穆老弟，我是宋丽，雷锋院初级9班正好缺一个主导师。 Shin pun berpindah di luar akademi. Di sana para murid kelas 9 yang diketuai oleh Tifeng sedang berseteru dengan kelas 10 yang diketuai oleh Kuming, karena mereka selalu mengejeknya bahwa Tifeng adalah orang yang lemah. Tak terima dengan ejekannya itu, akhirnya Tifeng pun menyerang Kuming, namun dengan mudah dia pun dapat dikalahkan. 我可是地灵榜上第90。 Tak lama dari itu datanglah Song Li dan Muyun. Song Li mengenalkan Muyun pada murid-murid di sana. Namun kesombongan Kuming mulai menjadi bahwa dirinya takkan mampu mengajar di akademi ini selama setengah bulan dikarenakan murid yang akan diajarinya sangat lemah. Dengan lantang, Kuming pun menantang Tifeng untuk bertarung dengannya agar dia bisa tahu siapa yang lebih hebat di antara mereka. Tak disangka dengan perkataan seperti itu membuat Muyun mengeluarkan sedikit sentuhan tangannya untuk meningkatkan kekuatan dari Tifeng, sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat kaki Kuming patah. 你放心，一定会赢。多谢穆导师。谢什么？突破是你自己做的。落石条法。现在你以为这一招对我还行得通吗？ Setelah pertarungan itu, Tifeng pun mengantarkan Muyun untuk masuk ke dalam kelas, juga mengenalkannya kepada murid-murid yang lain. Ternyata saudara Muyun pun ikut belajar di akademi itu. Dia adalah Mu Pengxing, anak dari Peng Xiao. 进来吧。穆风信是那个父亲。我叫穆云，作为初级9班主导师，第一，我的课堂不准但是我穆云的学生，只有我穆云能打能骂。我穆云是你们最好的导师。
时。 Selesai dengan pengenalannya, Muyun pun ditemui oleh Lin Xianyu. Jika kalian ingat, dia adalah orang yang nadi spiritualnya diambil oleh kakaknya sendiri. Dan Muyun memberikan buku spiritual ilahi agar dirinya bisa masuk ke dalam ranah celah spiritual dengan waktu 1 bulan saja. Kedatangan dia ke sini yaitu untuk membayar janjinya. Karena jika dia bisa mengembalikan kekuatannya, maka Xianyu harus menjadi pelayan Muyun selama 3 tahun. Xianyu pun mengajak Muyun ke Pavilion Yuxian karena dirinya ingin mengalahkan orang-orang di sana. Tak mau mengambil resiko, Muyun pun pergi meninggalkannya. 现在，你可以从地仙榜第1到前10开始，你去挑战吧。 Di malam harinya, Muyun melakukan meditasi untuk membuka teknik yang dia punya di dalam gulungan Yuxian, sehingga dirinya pun bisa menerobos ke ranah celah spiritual tingkat 2. 再加上灵魂力的提升，灵窍境20重的组成，林贤玉这家伙也该成功了吧？ Setelah bermeditasi, Muyun pun kembali ke Pavilion Yuxian untuk melihat Xianyu. Betapa terkejutnya dia saat Xianyu bisa menduduki peringkat kedua dengan cepat. Saat dirinya akan pulang, mereka pun dihentikan oleh saudara dari Xianyu. Dengan sombong, dia mengatakan bahwa Xianyu adalah sampah, sehingga dia pun menantangnya untuk bertarung. Namun dengan sekali sentuhan saja, Xianyu dapat mengalahkannya. 林贤玉，我现在是第2到第9名，但是敢不敢越阶？和我，少主，我干嘛？不过是灵窍，请吧，去吧。打胜林家，就与我林争金屯丹翅。你就算是使尽浑身解数，破不了。 Karena Xianyu sudah banyak perkembangan, Muyun pun memberikan buku tambahan untuk dia pelajari. Buku itu adalah buku metode nadi ilahi tahap 2 untuk mempercepat kultivasi Xianyu. 心理修炼过快，现在看来是我多想了。哎，好了，明也让你该去办我的事情了。 Sementara itu, sepupu Xianyu yang terluka akibat pertarungan tadi dibawa ke keluarga Lin untuk diobati. Di sana, ayahnya terterima karena ulah dari Xianyu yang telah mempermalukan keluarganya sendiri. Serta dia juga terterima jika Xianyu menjadi penjaga pribadi Muyun dari keluargamu. Karena sudah mendengar perkataan mereka, kakak dari Xianyu yang bernama Lin Bin akan mengajaknya pulang. 这件事情因我而起，我会贤弟带回来。若是他不愿意， 怎么会再次提升到灵窍境1重境界？是木家少族长慕云所为。 Di malam harinya, Muyun sedang bermeditasi seperti biasanya untuk meningkatkan kekuatan yang dia miliki. Karena selangkah lagi, dirinya bisa masuk ke dalam ranah celah spiritual tahap kedua. Tak lama dari itu, datanglah Xianyu sehingga Muyun pun memberikan pil untuk mempercepat dan mempermudah dalam proses peningkatan kekuatannya. 灵液吞下，孵化之后自己体会。是。恐怕一些势力已经是按捺不住。 Keesokan harinya saat berjalan-jalan mereka pun ditemukan oleh Lin Bin atau kakak Xianyu. Dia menyuruhnya pulang agar tidak membuat onar lagi. Karena sudah ada ikatan dengan Muyun, dia pun menolak ajakan sang kakak. Namun Lin Bin malah mengatai Xianyu yang membuat Muyun berpendapat jika Lin Bin tak punya malu karena dirinya sudah mengambil nadi spiritual milik Xianyu dengan balasan seperti itu kepada adiknya. Tak terima dengan perkataannya itu membuat Lin Bin marah dan akan menyerang Muyun. Namun semua itu sia-sia saja karena Muyun sekarang memiliki penjaga pribadi. 你夺取了他的血脉，任何补偿都是徒劳。你该死！林斌，暮云是我的主人，除非你先杀了我。暮云，你。 Setelah pergi dari sana, mereka pun sampai ke akademi. Di sana, Muyun akan memulai pelajaran pertamanya di akademi itu. Melihat murid yang lemah membuat Muyun berspekulasi tinggi dan memberikan semangat kepada mereka semua. Jika dirinya pasti bisa membuat para murid menjadi sosok yang kuat hanya dengan waktu 1 bulan. Sontak saja semua murid terpercaya dengan apa yang dikatakan Muyun. Namun Muyun dengan cerdas dapat meyakinkan mereka. 今天既然是第1堂课，那我就来和大家讲一。划分为肉身10重、灵窍10重。
通神是肉身是锻炼身体、增强体质，通神是打开识海、觉醒境，灵窍境是开辟学校、积蓄。武者3个大境界，每一个境界都刻得快提升，而使得自己的基础没有打开。你们的一生注定只能听我暮云带领你们，将要走上一条强者之路。的龙堡之上，将会都是你们的名字。